Halo guys, selamat sore. Balik lagi di podcast Bicara Uang, Cerdas Kelola Uang. Bijak atur masa depan. Tos dulu. Luar biasa Elsa, sering muncul di channel YouTube Bicara Uang. Ini suatu kebanggaan ya buat kita karena kita melihat traffic-nya Semakin signifikan semakin gitu ya, yang significantly ngeliat, yang increase. komen, kayak yang Terima kasih banyak. Terima kasih banyak supportnya ya teman-teman. Oke, balik lagi ke gua Elsa Gua Akbar. yang akan memandu podcast hari ini. Dan kira-kira kita mau bahas apa sih Bar hari ini? Tak lain dan tak bukan, kita akan mengakomodir komen dari teman-teman semuanya di episode sebelumnya. Hari ini kita akan bahas mengenai fashion. Oke, kalau kita ngomongin fashion kayaknya nggak bakal ada putusnya gitu nggak sih? Habisnya. Endingnya juga nggak Mungkin ada kita bisa habisnya. pakai kata-kata. Pakai diksi lain habisnya. Oke, jadi kayak setiap bulan selalu ada tren baru, setiap tahun ada Betul. tren baru yang mungkin semua orang tuh juga bisa mengekspresikan fashionnya ini lewat kayak media sosial TikTok sih. Kalau Twitter dan sebagainya kayaknya enggak ya Kurang Bang ya, maksudnya. kurang ya. Betul, fitur-fiturnya Oke. juga kurang mendukung. Iya, Kalau mendukung yang untuk fashion betul. kan, Karena OOTD kalau dan misalnya sebagainya. TikTok contohnya, ya kan kita outfit of the day, outfit check, ke kantor, kerjaan, olahraga, even lari sekarang orang fashionnya culture banget kan, Culture itu banget, diupdate terus benar. gitu kan. Oke, kalau ngomongin fashion nih Bar, kalau Akbar sendiri menanggapi fashion yang ya menurut aku kayak cepet banget ya perkembangannya dan sebagainya. Betul. Itu gimana sih Bar? Apakah Akbar tipe kalau orang yang wah gue FOMO banget nih, gue Ya, Gen Z banyak FOMO sih ya, banget, gitu ya. kayak gue harus ngikutin tren banget. Betul. Atau lo tuh tipe kalau orang yang gimana sih? Oke, sebelumnya terima kasih Saudari Elsa untuk pertanyaannya. Bicara soal fashion, betul yang tadi Elsa sampaikan, ternyata fashion itu cepet banget perkembangannya gitu. Bahkan sekarang juga jadi tren fashion yang vintage, zaman-zaman dulu. Yang udah happening Betul. lagi gitu ya. Jadi happening lagi tuh nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba keberingsap lagi dan orang melihat itu sebagai sebuah tren yang unik saat ini gitu kan. Banyak yang ngikutin anak-anak yang skena gitu ya, dandanannya culture, bahkan mungkin ada sebagian dari teman-temanku tuh yang dia pakai pakaian yang punya orang tuanya dulu gitu-gitu, dress-dressnya. Jadi somehow sesuatu yang udah dianggap lama saat ini jadi tren lagi gitu, juga banyak terjadi sekarang. Menanggapi cepatnya perubahan fashion saat ini melalui berbagai kanal media sosial, ya sebenarnya lagi-lagi sih balik ke diri kita masing-masing, kebutuhannya seperti apa, prioritasnya apa, terus bagaimana kita membatasi diri dalam artian Nggak impulsif juga. iya, nggak untuk impulsif mengikuti kayak perkembangan bentar-bentar jalan beli, ya. beli ini, beli itu. Padahal kan sebenarnya masih ada pakaian-pakaian atau Baju yang perintilan-perintilan masih bisa- yang masih bisa dipakai atau masih layak lah gitu kan. Jadi mungkin nggak usah terlalu FOMO gitu. Update atau upgrade fashion atau koleksi di kamar, di lemari itu ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja gitu. Karena ya itu tadi sih, membatasi diri dan lebih bijak. Kalau Elsa sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih dengan perkembangan fashion yang nggak ada habisnya yang tadi itu, kalau aku emang punya ciri khas atau kesukaan sendiri gitu akan satu hal gitu. Jadi kalau misal ini lagi happening dan sebagainya, kalau masalah fashion aku kurang untuk Nggak untuk terlalu mengikuti, ngikutin, nggak terlalu ngikutin dan sebagainya, kayak ya gua suka pakai baju ini ya ini Betul. gua gitu. Dan gua jarang untuk mau mengubah apalagi fashion ya akan diri gua gitu. Yang penting nyaman buat gua, terus gua ngerasa pakaian ini cocok buat occasion ini dan sebagainya, yang punya ya seenggaknya satu occasion satu gitu-gitulah. Kalau misal ketemu klien atau apa dan sebagainya kayak gitu sih, Biar nggak saltum ya. Biar nggak saltum, salah kostum gitu. Betul. Tapi sebenarnya lu sendiri nih, Bah, lu juga nggak menyalahkan kan orang yang mengikuti perkembangan zaman terkait fashion dan sebagainya. Menurut gua itu juga Sah-sah soalnya aja. sah-sah aja dan itu bentuk mengekspresikan diri mereka juga nggak sih gitu. Betul, karena banyak berseliweran di sosial media gitu kan, TikTok, Instagram, banyak sekali teman-teman saya yang mendadak jadi Sombong amat, KOL gitu KOL, kan. As in kayak wow. dia tiba-tiba jadi seleb TikTok dengan konten-konten yang berhubungan soal fashion.
bagaimana fashion-fashion tertentu, gaya-gaya atau style-style tertentu itu kayak somehow cocok sama kepribadian dan bagaimana cara mereka mempresentasikan dirinya di sosial media. Itu gue setuju banget sih. Apa yang kita kenakan dan lain sebagainya itu menggambarkan diri kita nggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya juga jadi salah satu ini ya, bentuk komunikasi. Iya, benar. Kayak Apalagi bagaimana cerminan kita ingin dilihat orang, gitu. Betul, Apakah ini anaknya urak-urakan, gitu. Kalau pernah ada istilah juga. Apa tuh? Judge a book by its cover, gitu. Iya. Tapi kan itu juga, ya kontradiktif sih. Kalau mungkin untuk pekerjaan tertentu atau lain hal, ya kita harus bisa menyesuaikan lah kita bertemu dengan siapa dan lain sebagainya. Grooming itu sangat penting ya. Grooming itu apalagi kalau kita kan jurusan PR ya, jadi benar-benar. Kayak masih kuliah ya? Iya, aku masih kuliah sih. Kak. Oke, jadi kayak emang benar-benar well dressed grooming dan sebagainya tuh important things banget gitu. Betul. Menurut gua gitu. Nah, tapi kalau lu sendiri nih, Bar, lu ngelihat fast fashion, kita lihat juga kan brand-brand ini kan ada brand dari luar, betul. Ada UMKM juga. Betul. Gua tuh kayak sebenarnya tuh amazed banget gitu loh sama UMKM di Indonesia. Di Indonesia yang menurut gua makin berkembang gitu. Produk-produk lokal yang ternyata bisa juga loh melebihi produk luar gitu. Betul, dari segi style, dari segi bahan kualitas ya. Betul. Menurut lo gimana? Lo juga pernah nemuin nggak kayak wah ini produk lokal tapi gue suka banget nih? Iya, bener sih banyak sekarang produk-produk lokal dalam negeri yang ternyata mereka juga punya daya saing yang cukup tinggi gitu ya. Dengan brand-brand luar negeri kayak mungkin kita bisa lihat contohnya aja dari sepatu misalnya. Banyak sekarang sepatu-sepatu yang memang diproduksi dari dalam negeri gitu ya. Dibuat atau ownernya memang dari Indonesia gitu. Dan kualitasnya tuh nggak kalah bagus dari brand-brand luar negeri gitu. Kayak contohnya aja untuk sepatu olahraga yang sporty kayak sneakers gitu-gitu tuh sekarang udah banyak banget gitu kan. Nah, kalau dilihat-lihat lagi sih sebenarnya faktor kenapa akhirnya memilih produk dalam negeri dan luar negeri itu pertimbangan utamanya adalah harga sih pertamanya gitu pasti kan. Pasti harga gitu kan. Melihat harga ya juga ngelihat kualitas dan desain gitu dan menurut gue untuk fashion sendiri karena memang setiap tahun tuh fashionnya ada aja kiblatnya gitu ya. Kayak somehow sepatu jenis A atau baju atau style jenis A jadi perhatian. Betul, jadi kiblat gitu kan untuk berbagai produsen perusahaan-perusahaan baju atau sepatu gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue sih emang kalau kita ngomongin fashion ya sebenarnya di UMK yang dijual di Indonesia juga sekarang juga harganya ada juga loh yang mahal tapi ternyata kualitasnya juga bagus gitu. Dan gue ngelihat di sekitar gue kayak teman-teman gue mereka mau loh untuk mengeluarkan uang sebanyak itu yang mungkin mereka bisa beli desainer luar dan sebagainya, tapi mereka mau untuk mengeluarkan itu untuk produk lokal. Jadi menurut gue orang-orang Indonesia ini juga udah melek gitu loh. Ternyata produk dalam negeri atau UMKM di Indonesia ini nggak kalah bagusnya gitu dari luar. Bener nggak teman-teman? Produk dalam negeri. Support UMKM Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kalau lu nih, kok kita bareng ya? Jadi kalau lu sendiri nih. Kompak saudara. Oke, tos dulu. Jadi kalau lo sendiri nih punya nggak wishlist apa gitu yang emang itu didesain di Indonesia dan produk UMKM di Indonesia ada nggak wishlist tertentu gitu loh? Salah satu produk dalam negeri yang gue lagi incer gitu ya, itu ada sepatu sih sebenarnya gitu kan. Karena gue lagi pengen, kebetulan koleksi sepatu kulit gue tuh terbatas. Dan kebetulan satu produk lokal ini dia mengeluarkan menarik perhatian dan mengeluarkan produk sepatu atau sendal kulit gitu kan. Nah, itu jadi wishlist gue sih untuk dapetin itu gitu. Nah, untuk memenuhi wishlist lo nih, ngomongin fashion nih, berapa sih budget yang lo keluarin nih akan wishlist lo terutama nih masalah fashion setiap bulannya? Setiap bulannya? Enggak setiap bulan sih sebenarnya kalau boleh jujur, cuman ya namanya lagi-lagi balik ke self reward gitu ya. Jadi pasti ada aja kayak somehow gue pribadi tiap gajian tuh kayak punya keinginan untuk upgrade sesuatu gitu kan. Kayak misalnya sepatu, baju gitu-gitu kan. Karena gue pribadi juga lagi senang olahraga, especially lari gitu kan. Gue lagi dalam proses memperbaiki style gue untuk berlari gitu. Jadi
banyak juga ternyata produk-produk dalam Lokal. negeri, produk-produk lokal untuk olahraga yang sekarang sudah mulai bermunculan dan kualitasnya nggak kalah bagus. Kemarin kebetulan gue lagi datang ke satu bazar di Jakarta Running Festival. Itu mereka nyiapin satu booth, maksudnya satu space untuk produk-produk lokal yang berhubungan dengan olahraga. Dan di situ bener-bener cuci mata, banyak banget pilihannya. Dan gue bisa nyobain langsung gitu kan. Karena selama ini mungkin mereka cuman ada store online-nya Online-nya gitu nggak kan. bisa nyobain langsung Betul, gitu ya, nggak ada experience-nya lah ya. nggak bisa ngerasain barangnya. Cuman di Jakarta Running Festival kemarin itu gue bisa ngelihat produknya gimana, kualitasnya nggak kalah keren, nggak kalah bagus, dan gue bisa nyobain. Akhirnya gue borong di sana. Oh, Dan harganya juga, ya. karena biasanya kalau lagi bazar-bazar gitu suka ada promo-promo kan. Iya, promo-promo eksklusif lah yang cuma di bazar pada saat itu. acara itu gitu. Jadi gue lagi fokus untuk memperbaiki atau memperbarui fashion gue untuk olahraga gitu. Kalau Elsa sendiri gimana? Kalau saya lihat-lihat kan Elsa ini cukup. Nah, selalu kan pembunuhan karakter kan. Ini mau masuk-masuk bukan pembunuhan karakter nih. Karena kan Elsa ini citranya sebagai perempuan-perempuan yang kayak well dressed to kill. Kemanapun dia pergi, dia pasti sangat mempertimbangkan fashionnya, bagaimana penampilannya akan dilirik oleh orang-orang gitu kan. Karena aku yakin dan percaya bahwa Elsa merupakan orang yang memang paham betul betapa pentingnya grooming gitu ya. Iya, benar. Ya, boleh. Kalau gue sendiri sih, ada mungkin orang-orang yang teman-teman gue kayaknya juga nggak tahu deh, kayak gue tuh kan suka banget pakai blazer gitu ketika gue ketemu klien atau kita pasti pitching, lo pasti tahu sendiri kan. Sering lihat. Nah itu padahal gue beli lokal brand. Lokal brand ya? Lokal brand yang nggak ada yang tahu loh. Kalau Elsa yang pakai itu kayak brand-brand dari luar negeri, kayak brand-brand mahal. Hermes gitu ya. Kayaknya enggak deh mas. Itu kayaknya kejauhan. Brand mahal. Enggak. Ya saya. Enggak dalam dong. negeri ya? Enggak usah ini ya. Enggak usah pembunuhan karakter ya mas. Bukan. Oke, kalau menurut gua sih ternyata banyak banget loh brand-brand lokal yang ternyata waktu gue pakai gue nyaman banget. Ketika gue compare sama misal kita beli di salah satu adalah kayak brand-brand luar negeri gitu. Terus akhirnya blazer gue yang sama satu all shop ini udah sampai 3-4 pieces gitu. Yang menurut gue dari segi bahannya yang tebal. Terus itu kan kalau pakai blazer tuh kalau bahannya tipis juga nggak enak ya, nggak bisa nyerap dan lain sebagainya. Nah tapi nyerap apa tuh? Energi? Nyerap ini matahari mas. Matahari, bunga matahari bukan? Bukan bunga matahari. Oke, Salpiria dia. Oke, jadi kalau menurut gue banyak loh kalau lo mau cari terus itu dengan kualitas yang sama tapi juga bagus banget dan ternyata ya itu ada identiknya sendiri gitu di blazer ini. Jadi punya beberapa macam blazer. Kalau orang-orang tahu kan blazer ya cuma blazer, tapi di sini juga kayak nyediain yang model-model lain lah. Biasa. Ya bukan blazer biasa. Nanti DM aku ya guys. Oke, tapi mungkin challenging-nya tuh kadang gue juga mikir nih, ada nggak sih kayak blazer tapi lokal brand khusus cowok gitu, karena menurut gue tuh susah banget nggak sih cowok buat beli blazer gitu. Kalau menurut Akbar gimana? Kalau gue pribadi sih kebetulan untuk yang blazer ya, ini kita bahas blazer fashion karena gue memang berangkat dari background gue yang emang postur badannya gede gitu ya. Dan PR banget gitu ya Kak, blazer tuh bisa 50 kan Akbar? Oh, 50 pasang? Oh enggak sih, udah kayak tukang jahit punya 50 pasang. Enggak, karena kalau gue sih tipikal orang yang lebih prefer sesuatu misalnya untuk yang formal kayak kemeja yang untuk jadi dalaman blazer gitu ya, jas, itu gue sejauh ini nggak pernah beli jadi sih. Oh, berarti langsung ini ya jahit ya? Jahit. Harus ke tukang jahit, ngukur manual, atau either gue cari bahannya sendiri ke toko-toko tekstil, kemudian gue datang ke satu tempat jahit, baru gue diukur di situ, fitting di situ kayak ruas dada gue berapa, lingkar pinggul dan lain-lain itu lebih presisi somehow untuk size-nya. Jadi dipakai pun lebih nyaman gitu kan. Karena kalau misalnya kita beli terpisah kayak gitu, dari segi bahan, warna, itu kita juga jadi lebih banyak pilihan sih menurut gue. Jadi nggak terpatok atau nggak mengacu cuman ke satu brand atau dua brand gitu. Kayak ya udah, lo datang ke tukang jahit, fitting sendiri. Kalau misalnya kurang pas bisa digedein, bisa dikecilin gitu-gitu. Menurut gue itu jadi suatu keunikan dan preferensi gue sendiri sih. Gitu, Oke, kalau udah nih kita kan ngomongin barusan kayak fast fashion, terus pandangan lu terkait fashion, sebenarnya konklusinya apa sih Bar? Apalagi kalau kita ngomongin terkait masalah uang gitu ya, biar kita lebih wise gitu untuk
menggunakan uang kita terkait hal-hal seperti ya fashion salah satunya. Menurut Akbar gimana? Walaupun tren fashion ini cukup cepat berkembangnya, tetaplah bijak dalam Mengatur keuangan. Intinya gitu sebenarnya. Kayak lebih mawas diri aja, lebih ke ngerem kalau kata Elsa tadi. Bukan kayak menahan gitu ya. Menahan. Kayak nggak semuanya kok harus diikutin gitu kan. Nggak semuanya kok harus kita FOMO gitu kan. Ya lebih bijak aja mengatur mana yang prioritas, mana yang perlu, mana yang tidak. Kira-kira kalau memang ada alternatif lain untuk fashion atau opsi-opsi lain ya gitu untuk pilihan-pilihan yang bisa kita kenakan ya kenapa tidak. Contohnya tadi misalnya ada alternatif produk dalam negeri gitu kan. Karena ya benar yang tadi udah kita bahas, produk dalam negeri saat ini tuh udah nggak kalah bagus kok dari segi kualitas dan harganya pun cukup relatif lebih ramah di kantong. Gitu. Oke, mungkin thank you ya Akbar ya terkait insight-insight-nya yang fashionable banget gitu. Oh, wow, saya bukan orang yang fashion banget gitu ya. Cuman ngelihat fashion itu kayaknya seru gitu kan. Ngelihat orang-orang well dressed tuh kayak wah pengen ya punya koleksi-koleksi ini, tapi ya lebih ke menahan diri dan membatasi mana yang aku bisa punya, mana yang aku bisa tahan gitu. Oke, jadi teman-teman ingat kata Akbar, kita juga harus mawas diri terkait apa yang kita beli. Oke, jadi jangan lupa buat ikutin terus Bicara Uang, kita bakal bahas topik-topik menarik lainnya. Nanti bisa juga teman-teman buat komen di bawah ya Akbar ya. Komen di bawah topik apa yang kira-kira akan kita bahas gitu lebih seru untuk kita bahas gitu. Dan mungkin teman-teman juga punya opini lain gitu ya terkait apa yang kita udah bahas di sesi hari ini. Boleh banget share di kolom komen. Thank you.